Hello agripreneurs, tahu nggak? Hingga tahun 2021 ini, hampir 500 varietas unggul padi dilepas oleh Menteri Pertanian. Tahun 2022, varietas apa sih yang menarik? Apa masih tetap didominasi Ciherang, Mekongga, IR64, dan varietas lawas lainnya? Sekarang ini, varietas padi Genja sampai super Genja makin diminati. Bukan hanya meningkatkan produktivitas lahan, indeks pertanaman juga terus ditingkatkan. Gak puas dengan panen 3 kali, kalau bisa setahun pun bisa 4 kali tanam. Agar bisa meningkatkan indeks pertanaman 400, perlu varietas dengan umur yang sangat pendek. Hanya sekitar 100 hari setelah semai. Tapi dalam pemilihan varietas, tentu nggak hanya berpatokan pada umur tanaman aja. Banyak faktor yang perlu dipertimbangkan petani untuk memilih varietas padi yang ditanam. Sebagian besar petani tidak mudah beralih menggunakan varietas baru, meski terbukti punya keunggulan produktivitas dan ketahanan terhadap hama penyakit. Ratusan varietas telah dirakit dan dilepas oleh Menteri Pertanian. Tapi nyatanya, sejumlah varietas lama tetap mendominasi sebaran varietas tanaman padi. Nah, untuk tahun 2022 ini, varietas apa sih yang berpotensi merusak dominasi varietas tersebut, terutama Ciherang, yang sangat dominan sekitar 6 tahun terakhir? Pertama, Inpari 32 HDB. Varietas ini sangat berpeluang menjadi pesaing kuat. Meski bukan termasuk varietas baru, dilepas sekitar 8 tahun lalu, perlahan mulai digemari banyak petani. Bagi petani, varietas ini punya keunggulan, bobot panen, dan rendemen yang tinggi. Keunggulan ini pun jadi salah satu faktor utama petani memilih varietas yang dirancang untuk tahan penyakit hawar daun bakteri. Ketahanan terhadap penyakit itu pun jadi jualan utama Inpari 32 HDB. Tapi di lahan, varietas ini cukup rentan terhadap serangan hama wereng. Jadi, kalau kamu tanam varietas ini, harus hati-hati dan amati juga populasi hamanya. Kelemahan lainnya adalah agak rawan rebah dan posisi malai yang mudah dijangkau hama burung. Varietas kedua, Pajajaran Agritan. Varietas ini tergolong Genja dan hanya membutuhkan waktu 105 hari setelah semai untuk bisa dipanen. Padi ini dilepas tahun 2018, punya potensi hasil tinggi hingga 11 ton per hektar, dan rata-rata hasilnya 7,8 ton per hektar. Potensi dan rata-rata hasil ini tergolong tinggi ya, apalagi umurnya yang pendek. Varietas yang berasal dari persilangan Inpari 5 dengan IR66 ini agak tahan terhadap wereng batang coklat biotipe 1 dan 2. Tapi, rentan terhadap wereng batang coklat biotipe 3. Untuk ketahanan hawar daun bakteri, varietas ini rentan terhadap strain 4 dan 8. Kalau kamu mau tanam varietas ini, sebaiknya tanam pada lahan sawah irigasi dataran rendah sampai dengan ketinggian 600 meter di atas permukaan laut. Usia padi yang Genja dan produktivitas yang tinggi jadi daya tarik utamanya. Varietas ini sepertinya akan semakin diminati pada tahun 2022. Selanjutnya, varietas yang semakin Genja. Kalau kita kategorikan, varietas Cakrabuana Agritan termasuk varietas yang sangat Genja, dengan umur 104 hari setelah semai. Informasi buat kamu, padi dikategorikan sangat Genja jika umurnya 90-104 hari setelah semai. Padi ini dirakit oleh BB Padi yang berasal dari Inpari 13 dengan dilakukan pemuliaan menggunakan radiasi sinar gamma CO60. Inpari 13 sendiri dikenal sebagai varietas padi yang sangat Genja. Hanya sekitar 99 hari setelah semai dan tahan terhadap hama wereng. Dan tentu hasil pemuliaannya punya keunggulan yang lebih baik. Rata-rata hasilnya mencapai 7,5 ton per hektar, sedangkan potensi hasilnya 10,2 ton per hektar. Lalu, ada varietas apa lagi nih yang menarik? Padi sawah varietas M70D.
Padi ini punya umur yang sangat singkat ya, disebut bisa panen pada umur 70 hari. Umur 70 hari setelah tanam tergolong sangat singkat untuk tanaman padi. Kalau dari deskripsi varietasnya yang kita kutip dari berita resmi PVT, umur tanaman ini antara 87 sampai 105 hari setelah semai. Jadi sangat mungkin bisa dipanen pada umur 70 hari setelah tanam. Dan potensi hasilnya bisa mencapai 9,39 ton per hektar. Untuk produksi di lapangan, sebagai contoh di lokasi yang pernah kita bahas sebelumnya, produktivitasnya mencapai 7,5 sampai 7,6 ton per hektar. Di lokasi ini, produksinya setara dengan Inpari 32HDB, tapi punya keunggulan umur yang lebih pendek. Itu tadi beberapa varietas yang memang merupakan varietas relatif baru dan punya potensi menjadi alternatif pengganti varietas yang sudah lama. Tentunya, masih banyak ya varietas baru lain yang punya keunggulan dan cocok untuk ditanam petani di tahun 2022. Kalau menurut agripreneurs, kira-kira varietas apa yang bakal menjadi penantang varietas padi favorit petani? Apa Inpari 42 Agritan GSR? Atau Inpari Digdaya yang punya potensi karena nasinya enak dan pulen? Atau mungkin varietas baru lainnya? Silahkan tulis di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat info kali ini. Jangan lupa like dan share videonya. Ketemu lagi di video berikutnya.